Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah malam doa GKI Cengkareng bersama dengan saya Theo. Kesempatan ini saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, menembus badai. Ya, apabila kita berada di dalam perahu di tengah danau dan berhadapan dengan badai, mungkin reaksi kita akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya ini ketakutan. Ketakutan adalah reaksi yang wajar dan manusiawi. Namun Tuhan Yesus menghendaki murid-murid bersikap sebaliknya untuk bisa mengatasi badai. Yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya adalah untuk menjadi penjala manusia yang kemudian diutusnya. Pasal 1, Tuhan Yesus memanggil, kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, kemudian mengutus. Dalam Injil Markus 3 kali Tuhan Yesus mengutus para murid, pasal 3, pasal 6, dan pasal yang terakhir. Tujuannya tidak lain adalah mempersiapkan murid-murid untuk menjadi penjala manusia. Karena sebagai murid-murid Yesus seharusnya mereka mampu melewati atau menembus badai. Karena kegagalan itulah Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus ada bersama mereka dalam satu perahu. Apa yang seharusnya kita takuti? Kalau Yesus yang adalah anak Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, ada bersama-sama dengan kita, seharusnya tidak ada yang kita takuti. Ada apa dengan murid-murid Yesus? Pertanyaan ini adalah koreksi Yesus terhadap reaksi mereka yang tidak tepat atau tidak seharusnya. Selama ini mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ya, dikatakan Tuhan Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengusir setan-setan. Selama mengikuti Yesus, ternyata itu semua tidak membentuk pemahaman dasar murid-murid. Ya. Untuk itu malam hari ini kita akan belajar supaya kita tidak gagal. Mungkin badai yang kita hadapi berbeda dengan murid-murid pada saat ini, Bapak Ibu. Badai yang kita hadapi adalah banyaknya pergumulan dalam hidup ini. Tapi prinsipnya bagaimana kita bisa mengalahkan badai itu, kita akan lihat pada malam hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita. Oleh sebab itu kita akan lihat kegagalan murid-murid yang pertama. Murid-murid gagal memahami bahwa Yesus peduli dengan mereka. Ayat 38. Saya akan bacakan sekali lagi. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya.
Pertanyaannya, apakah benar Yesus tidak peduli dengan murid-murid? Murid-murid yang dipilih, dipanggilnya, dilatihnya, yang kemudian akan diutusnya. Tentu pendapat ini tidak benar. Kita akan melihat, Bapak Ibu. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli, sangat amat peduli terhadap murid-muridnya. Ya, yang pertama adalah Yesus sangat peduli terhadap murid-muridnya yang dipanggilnya. Ya, oleh karena Yesus memiliki empati yang besar, empati yang besar yang didasari oleh belas kasihan. Ya, belas kasihan yang menjadi daya dorong yang kuat bagi Yesus untuk bisa menerima, menyembuhkan, melepaskan, ya, mengampuni, dan juga menolong apabila Yesus tahu, mendengar, atau melihat. Ya. Saya mengutip satu bagian firman Tuhan, Markus pasal 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, dan ia menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Di dalam Matius juga pasal 9 ayat 13, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Inilah yang menjadi daya dorong Tuhan Yesus ketika menolong orang. Ya. Yesus memiliki empati yang besar didasari oleh belas kasihan. Jadi alasan yang pertama ini adalah membuat Yesus tidak mungkin tidak peduli dengan murid-murid. Ya. Yang kedua, Yesus datang untuk menggenapi Taurat, di mana belas kasihan atau welas asih adalah salah satu inti atau bagian yang penting dari hukum Taurat. Matius 23 ayat 23d. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Tujuan Yesus datang adalah untuk menggenapi Taurat. Ada orang lain juga bertanya, bukankah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia? Ya benar, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya, ya, sebagai korban yang agung. Sebagai korban yang agung, dia harus menjadi yang sulung dan tak bercacat celah. Supaya dia tidak menjadi cacat dan bercela, dia harus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Di mana tuntutan hukum Taurat itu intinya, salah satu intinya adalah memiliki belas kasihan. Ya. Jadi amat sangat tidak mungkin kalau Tuhan Yesus tidak peduli terhadap kesulitan yang sedang menghadapi murid-murid. Jadi inilah kegagalan pertama dari murid-murid yang memahami Yesus bahwa Yesus tidak peduli. Salah sama sekali Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus sangat peduli. Orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Ketika orang-orang berlomba-lomba untuk menghukum orang berdosa. Kita masih ingat cerita itu. Perempuan yang berdosa. Ya. Orang-orang katakan kepada Tuhan Yesus bahwa menurut hukum Taurat perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Ya. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada orang, baik, dimulai dari yang tidak merasa berdosa. Akhirnya mereka pergi satu persatu dan perempuan itu tidak jadi dihukum. Dan Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Jangankan murid-murid, orang yang tidak dikenal. Perempuan Siro, orang Kanaan yang anaknya sakit. Tuhan Yesus katakan tidak baik melempar roti yang disiapkan untuk anak-anak kepada anjing. Tapi perempuan Siro itu katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tetapi anjing ini makan juga dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya Tuhan Yesus katakan, pergilah, anakmu telah sembuh. Ya. Itulah belas kasihan Tuhan Yesus. Jadi kalau murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak peduli terhadap murid-murid, itu salah satu, itu kesalahan yang besar. Tuhan Yesus sangat peduli. Hanya dalam konteks ini Tuhan Yesus ingin menguji mereka, ternyata mereka gagal.
Tapi bicara peduli, Tuhan Yesus sangat peduli. Ini kegagalan murid-murid yang pertama, sehingga murid-murid tidak bisa menembus badai. Yang kedua, kita lihat. Murid-murid gagal memahami bahwa Yesus adalah anak Allah. Aneh kalau mereka yang selama ini hidup dan melayani bersama Yesus berkata, siapa gerangan orang ini? Ayat 41. Ya. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid sudah cukup lama berjalan, menyaksikan, melihat Tuhan Yesus. Kemudian mereka masih bertanya, siapa gerangan orang ini? Ya. Sangat jelas dalam Markus pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Dan Yohanes Pembaptis katakan di dalam Markus juga, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes mengatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes Pembaptis, kemudian juga Yohanes dengan jelas memahami siapa Yesus. Yohanes katakan dia adalah Allah. Untuk Yohanes Pembaptis, Yesus adalah orang yang maha tinggi. Sampai-sampai Yohanes untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Bapak Ibu. Ya. Jadi kembali kepada kita. Menurut kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Apakah dia raja, imamkah, pengantara, nabikah, atau gurukah? Yesus yang kita puji dan sembah itu lebih dari sekedar raja, imam, dan nabi. Yesus adalah anak Allah, Mesias, juru selamat kita, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa. Seharusnya mereka tidak akan berkata, siapa gerangan orang ini, dan tidak ketakutan menghadapi badai kalau mereka mengenal dengan baik siapa Yesus. Ya. Ini kegagalan yang kedua Bapak Ibu. Kenapa murid-murid tidak bisa menembus badai? Karena murid-murid gagal memahami bahwa orang yang mengikut mereka ikuti dan memanggil mereka adalah Tuhan. Jadi sampai dia katakan, siapa gerangan orang ini? Kebersamaan selama ini tidak cukup membentuk pemahaman dasar murid-murid untuk dapat mengenali Yesus sebagai Tuhan. Ini kegagalannya. Oleh sebab itu jangan sampai kita gagal memahami siapa Tuhan kita. Ya. Kadang-kala kita lupa. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, berkuasa dari badai masalah yang kita hadapi. Sehingga reaksi kita adalah takut dan tidak percaya. Sama seperti murid-murid. Ya. Ini kegagalan yang kedua. Kita belajar dari ini supaya kita tidak gagal. Kita memahami Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita, penguasa langit dan bumi. Kegagalan yang ketiga adalah murid-murid gagal memahami bagaimana bersikap sebagai orang percaya. Ya. Seharusnya murid-murid tidak perlu membangunkan Yesus yang sedang tertidur kala itu. Mereka seharusnya bisa melalui badai itu dengan apa yang mereka punya. Ya. Seharusnya mereka bertindak, namun mereka malah membangunkan Yesus. Ya. Karena mereka tidak tahu harus berbuat apa-apa. Ya. Sebenarnya kepada kita telah diberikan kuasa Bapak Ibu, untuk kita bisa bertindak. Ya. Memang pada akhirnya murid-murid setelah 3 kali diutus Tuhan Yesus, mereka berhasil menjadi seorang pemberita Injil, menjadi penjala manusia. Ya. Tapi di awal ini kita lihat bagaimana murid-murid gagal bertindak sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Ada dalam satu peristiwa juga ketika Tuhan Yesus katakan harus memberi makan 5.000 orang. Mereka berpikir mereka harus membeli. Di mana membelinya, dari mana uangnya. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Dari apa yang ada padamu diberkati Tuhan, maka itu akan menjadi cukup untuk 5.000 orang. Ya. Minggu lalu Pak Pendeta sampaikan pada Musa, cerita Musa bahwa apa yang ada pada Musa? Tongkat. Tongkat itu dipakai Tuhan. Ya.
Jadi yang ketiga adalah murid-murid gagal bersikap sebagaimana mestinya sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Akhirnya Yesus yang bertindak. Yesus bertindak dan dia menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, seharusnya sebagai murid Tuhan, apa yang kita katakan, perbuat adalah menjadi respon moral dari pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Bandingkan dengan Petrus. Saya mengutip satu kisah di mana Petrus ya bertemu dengan orang yang lumpuh. Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ini adalah satu tindakan. Petrus berani bertindak dengan kuasa yang diberikan kepadanya. Petrus katakan dia tidak punya apa-apa. Tapi ketika dia bertindak dengan kuasa yang daripada Tuhan, maka orang lumpuh itu berjalan. Inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan dari murid-murid. Berani bertindak. Tapi sayangnya dalam kisah ini murid-murid tidak bertindak. Malah membangunkan Yesus. Kita belajar Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya kita harus berani bertindak. Ada kuasa yang diberikan kepada orang percaya. Ya. Dan kadang-kadang kita ragu. Sikap ini merupakan iman. Sikap iman atau buah dari seluruh pengenalan kita akan Kristus. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada murid-murid, apabila kamu memiliki iman sebiji sesawi saja, apabila kamu katakan kepada gunung itu tercampaklah ke laut, maka gunung itu akan tercampak ke laut. Karena percaya kepada Yesus itu berarti berani bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Karena begitulah seharusnya orang percaya harus hidup dengan imannya. Ya. Roma 1 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itulah yang harus menjadi sikap hidup kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita masih berpikir atau mengira bahwa Yesus tidak peduli dengan kita? Itu yang pertanyaan yang pertama menjadi koreksi bagi kita sekalian. Supaya kita tidak gagal Bapak Ibu menghadapi badai kehidupan kita. Yang kedua, apakah sekarang menjadi jelas bagi kita bahwa Yesus yang kita puji, sembah, dan layani adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bukan dewa angin, dia bukan dewa air. Yang pada saat di danau kita memberi sajen kepada dewa, kemudian di gunung kita memberi sajen kepada dewa gunung, dewa api. Ya. Tuhan Yesus yang kita puji, kita sembah, kita layani adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kita kalau membaca Alkitab baik-baik kita akan melihat betapa luar biasa kuasa Tuhan Yesus. Pohon ara ketika tidak ada berbuah Tuhan mengutuknya. Ya. Pada saat itu juga pohon itu layu. Kita ingat waktu Tuhan Yesus di bait Allah. Ya, dia menyuruh muridnya memancing ikan. Yang kemudian di dalam mulut ikan itu ada uang yang cukup untuk membayar bea masuk ke bait Allah. Ya. Tuhan berkuasa atas orang sakit, tumbuh-tumbuhan, juga alam semesta. Ya. Oleh sebab itu kita harus bertindak. Yang ketiga, apakah kita masih akan berdiam diri di saat kita menghadapi badai kehidupan yang besar? Bapak Ibu, kita harus berani bertindak karena kita punya kuasa. Ya. Tuhan Yesus katakan bahwa kepada murid-murid, kamu tidak akan ditinggalkan sendirian. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Ya. Aku akan memberikan penolong bagimu dan juga memberikan kita kuasa. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita harus bertindak, Bapak Ibu. Apabila memiliki pemahaman dasar yang benar tentang Tuhan Yesus, apapun juga badai hidup yang kita hadapi saat ini, ya persoalan, apakah pekerjaan kita, anak-anak dan lain sebagainya, kita pasti akan mampu. Jangan takut, percaya saja. Maka kita akan mampu menembus badai hidup kita karena Yesus peduli. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan Dia telah memberi kuasa kepada kita untuk bertindak di dalam iman dan kita pasti menembus badai hidup kita.
Amin. Mari kita berdoa.